Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga tanpa kurang satu apapun kita bisa menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang kedua tahun 2018-2019. DPR telah melaksanakan reses selama 14 hari mulai hari kerja sejak tanggal 1 hingga 20 November yang lalu. Saudara sekalian, pidato kali ini saya beri judul, kita harus tetap bekerja. Kunjungan kerja ke daerah, bertemu dengan konstituen bukanlah sekedar agenda pertemuan biasa. Saya mohon maaf agak suara yang serak karena kemarin agak kampanye, mengolek satu persatu suara rakyat agar tetap memilih kita kembali. Jadi ini bukanlah pertemuan biasa kita ke daerah kemarin, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kita sebagai wakil rakyat, mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya yang mempunyai kedaulatan itu adalah rakyat. Sebagai wakilnya, kita semua harus mendengar suara nurani dan denyut nadi mereka, aspirasi dan harapan mereka, serta keluhan dan masalah mereka. Itu yang kita jaring selama 20 hari kemarin kita berada di dapil-dapil. Kita duduk di sini sebagai anggota DPR adalah karena dukungan dan suara mereka. Karena itu jangan kecewakan mereka. Ayo perjuangkan aspirasi dan harapan-harapan mereka dengan sepenuh-penuhnya. Jika kita bekerja secara disiplin menyelesaikan beberapa tunggakan rancangan undang-undang yang sudah kita rencanakan, membuat anggaran yang berpihak kepada mereka, dan mengawasi pemerintahan secara bertanggung jawab, berarti kita sudah menjalankan amanah yang mereka titipkan kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, di sisa waktu masa jabatan yang kurang dari setahun lagi, saya ingin mengajak seluruh anggota DPR untuk bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini dengan sepenuh hati. Tidak ada alasan karena sibuk berkampanye, lalu kewajiban kita abaikan. Kinerja merosot dan kualitas produk legislasi menurun drastis. Itu semua tentu sangat tidak kita harapkan. Saya yakin dan percaya kita semua punya komitmen yang kuat untuk menjaga marwah lembaga DPR yang kita cintai, yang terhormat ini, sampai di ujung masa pengabdian kita berakhir tahun depan. Jika kita dapat menjalankan tugas dan amanah ini dengan baik, insya Allah rakyat akan memberikan kepercayaan kembali dan dukungan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Karena kita semua sudah teruji dan terbukti untuk mengabdi. Sidang Dewan yang terhormat, saya mengucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat beraktivitas kembali di gedung DPR bagi seluruh anggota DPR yang telah selesai melaksanakan tugas pengawasan melalui kunjungan kerja dan baru saja melakukan kegiatan reses bersama konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Semoga masa reses yang singkat kemarin tidak mengurangi kualitas DPR dalam menjaring aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya, pimpinan DPR berharap hasil kunjungan kerja dan kegiatan reses tersebut dapat ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada fraksi masing-masing. Memasuki masa persidangan kedua tahun sidang 2018-2019 ini, pimpinan DPR senantiasa menghimbau agar seluruh anggota DPR menjaga serta menegakkan kehormatan,
dan keluhuran martabat DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi konstitusionalnya. Semoga kita semua dapat menjalani sisa tugas dengan baik dan penuh amanah. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa sidang ini, pimpinan DPR akan menyampaikan rencana kegiatan dan menginformasikan perkembangan terkait pelaksanaan tugas-tugas ke-DPR-an. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dapat disampaikan, dalam masa persidangan kedua tahun sidang 2018-2019 ini terdapat 32 yang masih dalam tahap pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan pemerintah, baik rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, pemerintah maupun Dewan Perwakilan Daerah. Dari 32 rancangan undang-undang tersebut, terdapat 4 rancangan undang-undang yang pembahasannya sudah melebihi 10 kali masa persidangan dan diharapkan dapat segera diselesaikan pada masa persidangan ini. Khususnya rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun 3 rancangan undang-undang lainnya adalah rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol, rancangan undang-undang tentang wawasan Nusantara, dan rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional. Terdapat 3 rancangan undang-undang tersebut. Terhadap ketiga rancangan undang-undang tersebut, pimpinan telah mengundang pemerintah dan pimpinan alat kelengkapan Dewan terkait dalam rapat konsultasi guna membahas penyelesaian rancangan undang-undang yang dimaksud tersebut. Berdasarkan hasil rapat konsultasi tersebut, pimpinan meminta komitmen dari pemerintah dan alat kelengkapan Dewan untuk segera menyelesaikannya. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi anggaran pada masa persidangan ini, DPR mengharapkan pemerintah dapat menyusun DIPA sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan APBN 2019 secara efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan. Terkait pengalokasian dana kelurahan yang akan dilakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2019 ini, DPR menghimbau agar pemerintah dapat segera menyusun petunjuk teknis yang jelas. DPR juga terus mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran kementerian atau lembaga atas APBN tahun anggaran 2018, mengingat pelaksanaan anggaran sudah memasuki akhir tahun, tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan Dewan, tim pemantau, dan tim pengawas yang dibentuk akan membahas hal-hal yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya, antara lain berkaitan dengan investigasi jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP dengan nomor penerbangan GT610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada tanggal 29 Oktober 2018. Pimpinan juga mengingatkan kepada anggota dan alat kelengkapan Dewan untuk menindaklanjuti hasil temuan dari kunjungan reses pada masa persidangan 1 melalui rapat-rapat bersama mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang ada dan berlaku. Pada masa persidangan ini, DPR juga akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap anggota Dewan Energi Nasional periode 2019-2024. Terkait dengan perakhiran musim hujan di akhir tahun 2018 ini, pimpinan DPR mengingatkan agar aparat terkait dan menghimbau masyarakat untuk waspada serta melakukan antisipasi banjir sedini mungkin. Kejadian banjir sebelumnya dapat menjadi pelajaran dan pengalaman untuk tindakan ke depan agar kejadian serupa tidak terulang. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam peran diplomasi parlemen, DPR akan mengirim delegasi untuk menghadiri sidang pleno ASEAN Parliamentary Assembly atau APA ke-11 pada tanggal 28 November sampai 3 Desember 2018 di Turki. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN Parliamentary Assembly, Indonesia akan turut menetapkan arah kebijakan yang akan diambil oleh APA tersebut, terutama terkait dengan tema pertemuan kali ini mengenai promoting economic
prosperity in Asia. Indonesia akan terus berperan dalam memajukan kesejahteraan ekonomi di Asia. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para elit politik, mari kita membangun suasana politik yang teduh, damai, dan bermartabat. Konsultasi Pilpres dan Pileg hanyalah sementara. Jangan membuat bangunan kebangsaan kita menjadi retak. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia sangat rentan terhadap perpecahan. Mari kita jauhkan narasi dan ujaran yang membuat kita saling menyerang, saling mencemooh, saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, mari kita bangun budaya kompetisi yang sehat, saling menguatkan dan saling membesarkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Beberapa hari yang lalu, kita baru saja memperingati Hari Pahlawan. Para pahlawan kusuma bangsa rela mengorbankan jiwa dan raganya demi Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan yang mereka kobarkan hendaknya menjadi roh yang terus menyemangati kehidupan politik dan demokrasi kita dewasa ini. Politik dan demokrasi harus diabdikan bagi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan kita pada masa persidangan kedua dan berbagai hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Dalam masa persidangan kedua ini, DPR akan terus bekerja keras untuk rakyat dalam waktu yang sangat terbatas karena akan menghadapi Natal, akhir tahun, dan tahun baru. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR, mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 2 DPR tahun sidang 2018-2019 akan dimulai sejak hari ini, Rabu 21 November 2018 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini. Kepada seluruh anggota DPR, kami mengucapkan selamat bekerja. Kapal berlayar menuju Belawan, membawa muatan barang dagangan. Selamat bekerja, wahai anggota Dewan. Aspirasi rakyat, ayo kita tunaikan. Gadis cantik senyum di kulum, indah dipandang sambil tertegun. Walau sisa jabatan tinggal setahun, kinerja Dewan tidak boleh menurun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.